Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Hermiwati. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mengumpulkan kami di ruangan ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam tangan anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pertama-tama, bagaimana kabarnya? Apakah semua baik? Oke, kabarnya semua baik. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dalam keluarga Kristen, yang menjadi dasar kebahagiaan adalah keluarga bukanlah materi, bukanlah harta, akan tetapi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, keluarga yang bertumbuh sebagai sekumpulan orang yang terbentuk dari sebuah pernikahan, atau bisa juga dengan misalnya bertambahnya anggota dari sebuah pernikahan. Nah, keluarga yang kehidupan keluarga Kristen yang setiap anggota keluarganya tumbuh bersama itu harus mempunyai syarat utama agar bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah. Itu apa? Yang pertama yaitu adalah harus berada dalam ajaran Yesus Kristus. Dan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah itu seperti apa? Misalnya ciri-ciri keluarga Allah itu seperti apa? Ciri-ciri pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Ada yang tahu? Ciri-ciri pertumbuhan sebagai keluarga Allah itu ada berapa? Budi, ada berapa? Ada 3. Oke, ada 3. Apa saja? Coba sebutkan. Oke. Yang pertama itu berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Nah, artinya bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh juga di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Allah. Nah, bertumbuh dan dalam hubungan dengan Kristus yaitu mempunyai makna agar kita lebih bisa mengenali siapa? Mengenali Tuhan Yesus Kristus, lebih mengasihi siapa? Mengasihi sesama kita, sesama teman, sesama saudara, banyak ya. Dan juga harus mentaati dan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pemimpin dan kepala keluarga kita. Agar apa? Agar keluarga kita bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah dan bertumbuh di dalam Kristus secara sederhana. Ada yang tahu bertumbuh secara Kristus secara sederhana itu seperti apa? Nah, bertumbuh secara Kristus, di dalam Kristus secara sederhana itu adalah dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan paradigma hidup ke arah yang lebih baik lagi, yaitu menuju ke arah Yesus Kristus. Ke arah Kristus itu agar kita itu hidup bisa lebih baik lagi. Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak ada perubahan berarti tidak bertumbuh dong. Oke. Terus ciri-ciri yang bisa menghasilkan buah yang berkualitas itu seperti apa? Menurut adik-adik seperti apa? Kan tadi ada 3. Coba sebutkan. Apa 3 ciri-ciri untuk pertumbuhan yang menghasilkan buah yang berkualitas? Tadi ada disebutkan apa? Sela apa? Oke, berakar. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, berbuah. Nah, dari sini dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada dari adik-adik semua yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Oke, kalau tidak ada,
ibu yang akan bertanya. Ibu akan bertanya kepada adik-adik semua, bagaimana sih bertumbuh sebagai keluarga Allah? Apa sih ciri-ciri pertumbuhan sebagai keluarga Allah? Bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau gini, ibu ganti pertanyaannya. Ada 2 hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Nah, coba Budi sebutkan apa saja 2 hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga yang bertumbuh. Coba sebutkan. Oke, ya betul sekali. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Misalnya nih, Budi sama Sela. Si Sela nih sering berbuat salah sama Budi, tapi Budi dendam. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak Allah, kita harus saling mengasihi. Mengasihi satu sama lain. Misalnya kayak gini, oh Sela Bu sering berbuat salah kepada saya tidak mau memaafkan. Tidak seperti itu Budi. Kita sebagai anak Allah yang bertumbuh sebagai keluarga Allah, kita harus saling mengasihi teman kita. Misalnya dia berbuat salah kepada kita, atau dia berbuat curang kepada kita harus bisa saling mengasihi, harus bisa saling mengampuni. Menghormati. Apa sih menghormati? Bagaimana sih menghormati orang tua? Saya yakin ya adik-adik di sini semua mempunyai orang tua. Nah, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Bukan cuma dengan orang tua saja, dengan teman-teman, dengan siapa saja yang kita temui, kita harus bisa saling menghormati. Tidak langsung kayak, oh Bu, dia ini seperti ini, kita tidak boleh berteman sama dia. Atau Budi ngelawan dengan ibu, Budi tidak menghormati ibu. Oh, tidak seperti itu. Di dalam ajaran Tuhan, kita sebagai bertumbuh sebagai keluarga Allah, kita harus bisa saling mengasihi, harus bisa saling menghormati. Nah, oke. Terus yang kedua apa? Oke, yang kedua, percaya pada pemeliharaan Allah. Nah, maksud percaya kepada pemeliharaan Allah itu seperti apa? Ya, jadi selama ini kamu tidak percaya misalnya kepada pemeliharaan Allah. Allah memelihara manusia, yaitu dengan cara memberi dia tuh napas kehidupan, memberi kita napas kehidupan, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita rezeki. Misalnya ada yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan dan dia merasa diasingkan. Misalnya si Sela, Bu, saya sering sekali berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu, tapi sampai sekarang tidak dikabulkan. Oh, tidak seperti itu Sela. Tuhan memelihara kita, berarti Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang baik lagi, rencana yang lebih baik untuk kita ke depannya. Maka dari itu kita harus percaya, harus yakin dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke. Baiklah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, dari apa yang sudah Ibu jawab pertanyaan kalian semua, apakah bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Kalau bisa dimengerti. Nah, sudah saatnya kita tiba di penghujung pembelajaran kita. Jadi, Ibu ingin menyimpulkan sedikit dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita harus melakukan yang terbaik. Misalnya kita harus membangun keluarga yang misalnya itu berkenan kepada Allah. Harus mempunyai keluarga yang bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, seperti apa keluarga yang berkenan kepada Allah? Yaitu keluarga yang berkenan kepada Yesus Kristus adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia.
seperti pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang sangat jelas di dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan memiliki maksudnya itu tujuan yang sangat jelas di dalam kehidupan setiap manusia, setiap ciptaannya, termasuk keluarga kita, yaitu agar umat manusia bisa bertumbuh lalu menghasilkan buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas seperti apa? Buah yang bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah, keluarga yang selalu mengaitkan kehidupannya, yang selalu berpatokan kepada Allah. Nah, oke. Bagaimana? Mungkin itu saja yang bisa Ibu simpulkan sedikit dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana? Apakah yang sudah Ibu jelaskan dan yang bisa Ibu sampaikan pada materi kita ini bisa dimengerti oleh adik-adik semua? Bagaimana, Budi? Sela, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Bisa dimengerti. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah membimbing pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih dan selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan lagi ya. Salam sehat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.